ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta. 1 senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Tjahjanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik.
Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi markas OPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Pola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat. Yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Asesumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari 2 negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia.
Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, dua negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta. 1 Senpi SS1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Tjahjanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat.
Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi marka SOPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Kola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Asesumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri.
Pihaknya sudah bekerja sama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari dua negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, dua negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetiadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito.
Menko Polhukam Marsikal Hadi Tjahjanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi markas OPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Kola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Aceh Sumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu,
Sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu-Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari dua negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, dua negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan senpi saat bertemu di Pasar Oyeh, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai senpi untuk Egyanus.
Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Tjahjanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi marka SOPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Kola Lokber alias Malas Dwi Jangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Aceh Sumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta.
Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogebilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu-Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari dua negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, dua negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua-Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA,
yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi marka SOPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Pola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Aceh Sumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang.
Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogebilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari dua negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, dua negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M-16 dan AK-47. Untuk M-16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua-Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah.
Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 senti SS1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi marka SOPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Pola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn.
Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Asesumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari dua negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, dua negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua-Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI.
Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi marka SOPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Kola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, daftar pencarian orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm.
Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Aceh Sumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari 2 negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, 2 negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua-Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan.
Panglima Kodam Enduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta. 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi marka SOPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Pola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal Sohib Kentalani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm.
Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Aceh Sumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari 2 negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, 2 negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua-Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan.
Panglima Kodam Enduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetiadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi marka SOPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Pola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI.
OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Aceh Sumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogebilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu-Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari dua negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, dua negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua-Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM Enduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif.
tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam Enduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetiadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi markas OPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Pola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar.
Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Asesumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab-Wilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari 2 negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, 2 negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua-Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar.
Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM Enduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam Enduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetiadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi markas OPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Pola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan.
Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Asesumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogebilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari dua negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, dua negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua-Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan.
Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta. 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetiadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi marka SOPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Kola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi.
Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Asesumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogebilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari 2 negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, 2 negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat.
Sedangkan peluru Steyr Augustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetiadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi marka SOPM. Adapun pimpinannya adalah Perinta Kola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perinta Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap.
Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, daftar pencarian orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Aceh Sumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogebilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari 2 negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, 2 negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito.
Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi markas OPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Pola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn.
Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Asesumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab-Wilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari 2 negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, 2 negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia.
Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetiadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi markas OPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Kola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola.
Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Asesumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogebilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari 2 negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, 2 negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih.
Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua-Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetiadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Tjahjanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024.
Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi markas OPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Kola Lokber alias Malas Dwi Jangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmaru, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Aceh Sumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogebilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari 2 negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia.
Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, dua negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta. 1 Senpi SS1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat.
Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi marka SOPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Pola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Asesumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogebilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku.
OPM pesan AK-47 dan M-16 dari dua negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, dua negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua-Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Tjahjanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM.
Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi marka SOPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Pola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Aceh Sumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu.
Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogebilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu-Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari dua negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, dua negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetiadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik.
Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Tjahjanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi marka SOPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Kola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Aceh Sumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka,
katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu. Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogebilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari dua negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, dua negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetiadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Tjahjanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM.
Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi marka SOPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Pola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Asesumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes untuk TNI. Apakah TNI mampu melepas sandera? Ternyata hampir ratusan TNI Polri gugur. Sedangkan anggota OPM kurang dari 20 orang. Ini sangat memalukan TNI Polri, katanya. Namun diagram setelah, Egyanus dan Sebbi belum melepaskan pilot Susi Air. Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyebut Egyanus dan kawan-kawan berkali-kali. Bahkan Sebbi memutar balik fakta. Padahal di awal informasi, OPM menembak Glenn karena dianggap mata-mata TNI. Menurut dia, Sebbi tidak memiliki pengetahuan dasar perihal hukum humaniter. KKB sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka, katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Bayu, sudah banyak warga sipil dibunuh KKB, mulai pendatang hingga orang asli Papua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek. Terakhir adalah pilot asal Selandia Baru tersebut, ujar perwira menengah Polri itu.
Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab-Wilhan 3 Letnan Jenderal Richard Tampu-Bolon menyebut para pelaku sudah melarikan diri bahkan ada yang keluar negeri. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Interpol dan berbagai pihak mengejar para pelaku. OPM pesan AK-47 dan M-16 dari dua negara besar, Prabowo dan Papua Nugini waspada, kita tutup. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tahu betul sumber persenjataan OPM melawan militer Indonesia. Pria yang pernah menjadi Kapolda Papua tersebut mengungkapkan, dua negara besar diduga kuat kerap kali memasok persenjataan untuk organisasi separatis tersebut. Lantas, apa yang bisa membuat persenjataan canggih itu begitu mudah masuk ke tanah Papua? Dikatakan pensiunan Jenderal Polri ini, OPM memang mempersenjatai mereka dengan berbagai jenis senjata canggih. Beberapa di antaranya adalah Senpi M16 dan AK-47. Untuk M16, Tito mengatakan didapat OPM dari Amerika Serikat. Senjata jenis ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Lalu, ada AK-47 yang didapat dari Rusia. Senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Mereka menggunakan jalur tikur RIPNG untuk mendistribusikan senjata ini, kata Tito. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetiadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik.
Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Tjahjanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. Pembunuh pilot asal Selandia Baru masih terus diburu Satgas Damai Kartens 2024. Dari beberapa penyisiran dan penelusuran Satgas yang beranggotakan TNI dan Polri tersebut, beberapa temuan penting didapat. Meski para pelaku hingga 15 Agustus 2024 masih jadi buronan, benda-benda yang disita bisa dijadikan bukti dan petunjuk penting. Diketahui, Glenn merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Ia ditembak beberapa saat setelah mendaratkan heli untuk mengantar nakes dan berbagai keperluan logistik. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan 7 Agustus 2024. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga selama ini digunakan menjadi marka SOPM. Adapun pimpinannya adalah Perintah Pola Lokber alias Malas Wijangge yang juga dikenal sohib kentalnya Panglima OPM Egyanus Kogoya. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Ada 5 algojo Perek yang menjadi pelaku penembakan terhadap Glenn. Ironisnya, seorang pelaku ternyata masih berusia 15 tahun. Para pelaku ini semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Enduga. 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Egyanus Kogoya membelot. Bos OPM di Asmalu, Kopassus deteksi posisi pilot Susi Air drone TNI. OPM pecah pasca penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning. Kelompok Egyanus Kogoya dari Enduga membangkang perintah dari seniornya pentolan OPM John Anari di Amerika. Penyebabnya, bos kelompok OPM Enduga ini menunda pembebasan pilot Susi Air pasca kematian pilot Glenn Malcolm. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebbi Sambom, jika mereka menunda dengan alasan pecah konsentrasi. Sebbi mengklaim, dalam waktu dekat para pemangku kepentingan OPM akan melakukan rapat, yakni membahas strategi rencana pembebasan Philip usai insiden pembunuhan pilot Glenn. Sebelumnya, diplomat OPM John Anari yang tinggal di Asesumbar melepaskan Kapten Phillips dengan alasan kemanusiaan, humanitarian, bukan karena takut kepada TNI. Dia mengatakan, sengaja menahan pilot Susi Air sebagai tes